Tahukah Anda bahwa jiwa bawah sadar Anda sudah tahu siapa cinta sejati Anda, bahkan sebelum pikiran sadar Anda menyadarinya? Carl Jung, salah satu psikolog paling brilian dalam sejarah, menemukan sesuatu yang akan sepenuhnya mengubah pandangan Anda tentang cinta. Dan saya akan memperingatkan Anda segera. Apa yang akan Anda dengar ini mungkin membuat Anda mempertimbangkan kembali semua hubungan Anda di masa lalu dan masa kini. Ini bahkan bisa menjelaskan mengapa Anda merasakan kekosongan yang aneh dalam hubungan yang tampak sempurna di atas kertas. Ada kekuatan tak terlihat, pola tersembunyi dalam alam bawah sadar Anda yang bertindak seperti magnet kosmik yang menarik ke arah Anda. Tepat orang yang Anda butuhkan untuk menyelesaikan proses individuasi Anda. Jung menyebutnya anima dan animus. Dan kekuatan ini bekerja dalam hidup Anda sekarang saat Anda membaca kata-kata ini memengaruhi setiap keputusan yang Anda buat tentang cinta tanpa Anda sadari. Tapi inilah bagian yang mengganggu. Kebanyakan orang mengabaikan sinyal-sinyal ini karena mereka terlalu sibuk mengejar apa yang mereka pikir mereka inginkan, alih-alih mengenali apa yang benar-benar dibutuhkan jiwa mereka. Dan ketika saya mengatakan jiwa, saya tidak bermaksud romansa murahan dari film-film Hollywood. Saya berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih dalam dan transformatif, sesuatu yang dapat mengubah struktur kepribadian Anda. Selama lebih dari 40 tahun mempelajari jiwa manusia, Jung mengamati pola-pola yang berulang kali terjadi pada pasiennya. Dia menemukan bahwa mereka yang menemukan cinta sejati, cinta yang benar-benar mengubah hidup mereka, mengalami sinyal-sinyal spesifik tertentu yang kebanyakan orang abaikan atau salah pahami. Ini bukanlah kebetulan atau fantasi romantis, tetapi manifestasi nyata dari kekuatan arkeotip yang mendalam yang beroperasi di lapisan paling primitif otak kita. Tanda pertama bahwa Anda telah menemukan cinta sejati Anda adalah sesuatu yang Jung gambarkan sebagai aktivasi pasangan arkeotip Anda. Ini jauh melampaui apa yang dipahami psikologi populer sebagai kompatibilitas. Dalam setiap pria, ada elemen feminin bawah sadar yang Jung sebut anima. Dan dalam setiap wanita, ada elemen maskulin bawah sadar, yaitu animus. Ini bukanlah konsep abstrak yang mengambang di udara, tetapi kekuatan nyata yang dapat diukur melalui perubahan neurologis dan hormonal yang memengaruhi setiap keputusan yang Anda buat tentang cinta. Jung menemukan bahwa anima seorang pria berkembang terutama melalui pengalaman awalnya dengan figur wanita penting, terutama ibunya. Tapi itu tidak berhenti pada kesan pertama itu. Ia berevolusi sepanjang hidup, mengintegrasikan elemen-elemen dari semua pengalaman wanita yang bermakna. Animus pada wanita mengikuti pola yang serupa tetapi berlawanan, berkembang terutama melalui pengalaman dengan figur pria. Ketika Anda bertemu cinta sejati Anda, sesuatu yang luar biasa terjadi pada tingkat neurologis. Orang ini secara alami dan tanpa usaha mengaktifkan anima atau animus Anda. Saya tidak berbicara tentang ketertarikan fisik yang dangkal yang bisa memudar setelah beberapa minggu. Saya berbicara tentang resonansi yang terjadi di lapisan terdalam keberadaan Anda, di area otak yang Jung sebut alam bawah sadar kolektif. Anda merasa seolah-olah orang ini membangunkan bagian dari diri Anda yang bahkan tidak Anda ketahui keberadaannya. Tiba-tiba, Anda mulai mengekspresikan aspek kepribadian Anda yang telah mati suri selama bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun. Seorang pria mungkin menemukan sensitivitas emosional yang telah ia tekan sejak kecil. Seorang wanita mungkin menemukan kekuatan batin dan kemampuan kepemimpinan yang tidak pernah ia ketahui dimilikinya. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa beberapa orang dapat menghabiskan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun dengan Anda tanpa pernah membuat Anda merasa benar-benar dikenal? Mereka mungkin mentolerir Anda, bahkan mungkin mencintai Anda dalam beberapa hal, tetapi ada penghalang tak terlihat yang tidak pernah terpecahkan. Sementara dengan orang lain, sejak pertemuan pertama, Anda merasakan keakraban yang aneh. Seolah-olah Anda telah menunggu sepanjang hidup Anda untuk saat itu, seolah-olah Anda akhirnya pulang setelah perjalanan panjang melalui wilayah yang asing.
Ini bukanlah kebetulan atau proyeksi romantis. Ini adalah anima atau animus Anda yang mengenali pasangan sempurnanya, potongan puzzle yang hilang dari jiwa Anda. Jung mengamati bahwa pada saat ini, daerah otak yang terkait dengan memori mendalam diaktifkan seolah-olah kita mengingat sesuatu yang telah lama kita lupakan. Tapi waspadalah, karena inilah sesuatu yang krusial yang kebanyakan orang abaikan. Aktivasi ini tidak selalu terasa menyenangkan pada awalnya. Bahkan, ini bisa sangat mengganggu. Jung menemukan bahwa ketika archeotype terdalam kita tersentuh, kita mengalami apa yang ia sebut konstelasi kompleks. Ini berarti seluruh struktur psikis Anda mengatur ulang dirinya untuk mengakomodasi energi baru ini. Ini seperti seseorang telah memasuki rumah psikologis Anda dan mulai menata ulang perabotan tanpa izin Anda. Anda mungkin merasakan campuran aneh antara ketertarikan dan ketakutan, seolah-olah orang ini memiliki kekuatan untuk mengubah Anda dengan cara yang tidak dapat Anda kendalikan atau prediksi. Dan inilah tepatnya di mana Anda harus memperhatikan. Cinta sejatimu tidak akan meninggalkanmu tanpa perubahan. Itu mengubah Anda pada tingkat archeotype. Transformasi ini bukanlah pilihan. Anda tidak bisa hanya mengalami aspek-aspek menyenangkan dari aktivasi ini. Itu adalah paket lengkap yang mencakup guncangan pola kepribadian yang Anda anggap tetap dan tidak dapat diubah. Jung memperingatkan bahwa banyak orang melarikan diri tepat pada saat ini, takut akan intensitas perubahan yang akan datang. Tanda kedua berkaitan erat dengan apa yang Jung anggap sebagai aspek paling penting dari perkembangan psikologis. Integrasi bayangan, shadow. Kita semua memiliki bayangan, bagian dari diri kita yang telah kita tekan, tolak, atau abaikan karena tidak sesuai dengan citra yang ingin kita tunjukkan kepada dunia. Bayangan tidak hanya berisi sisi negatif kita, tetapi juga potensi kita yang belum berkembang, bakat tersembunyi, gairah yang tertekan, dan insting paling primal. Selama puluhan tahun penelitiannya, Jung menemukan sesuatu yang menarik. Bayangan tidak menghilang ketika kita mengabaikannya. Ia menjadi lebih kuat, lebih destruktif, dan mulai menyabotase hubungan kita dari alam bawah sadar. Sebagian besar konflik hubungan, menurut Jung, sebenarnya bukan tentang masalah permukaan yang diperdebatkan orang. Mereka adalah tentang aspek bayangan yang tidak terintegrasi yang diproyeksikan ke orang lain. Ketika Anda bertemu cinta sejati Anda, sesuatu terjadi yang tidak pernah dicapai oleh kebanyakan hubungan. Orang ini dapat melihat bayangan Anda tanpa melarikan diri darinya. Lebih dari itu, secara misterius, mereka membantu Anda mengintegrasikan bayangan Anda ke dalam kepribadian sadar Anda dengan cara yang sehat. Mereka tidak menghakimi Anda karena sisi gelap Anda. Mereka tidak mencoba mengubah atau memperbaiki Anda. Mereka hanya menerima keseluruhan keberadaan Anda dengan pemahaman yang melampaui logika. Pernahkah Anda bersama seseorang yang membuat Anda merasa bisa menjadi diri sendiri sepenuhnya, bahkan dalam sisi tergelap atau paling bermasalah Anda? Saya tidak berbicara tentang seseorang yang enggan mentolerir kekurangan Anda karena rasa pengorbanan. Saya berbicara tentang seseorang yang entah bagaimana mengubah kekurangan itu menjadi kekuatan atau setidaknya melihatnya dalam cahaya yang sama sekali berbeda. Misalnya, kecenderungan Anda untuk terlalu kritis yang menyabotase hubungan masa lalu tiba-tiba menjadi keterampilan yang berharga untuk memperbaiki situasi. Sifat keras kepala Anda yang dilihat orang lain sebagai kekurangan yang tak tertahankan ternyata menjadi ketegasan yang mengagumkan ketika diarahkan pada tujuan yang konstruktif. Sensitivitas Anda yang berlebihan yang telah menyebabkan begitu banyak rasa sakit menjadi alat yang luar biasa untuk pemahaman empatik. Tapi hati-hati, ini juga berarti bahwa orang ini akan terus-menerus menantang ego Anda. Mereka akan menghadapi Anda bukan dengan cara yang agresif atau destruktif, tetapi dengan cara yang memaksa Anda untuk menghadapi bagian dari diri Anda yang lebih Anda suka sembunyikan. Jika seseorang dalam hidup Anda melakukan ini secara alami dan penuh kasih, tanpa menjadi musuh Anda dalam prosesnya, Anda harus memperhatikan.
Ini bisa menjadi salah satu tanda paling jelas dari cinta sejati. Konfrontasi ini tidak terasa seperti serangan. Ini adalah undangan untuk tumbuh, untuk berkembang, dan untuk menjadi versi diri Anda yang lebih lengkap. Jung mengamati bahwa konflik dalam hubungan transformatif semacam itu tidak menghancurkan koneksi, tetapi memperdalamnya. Karena keduanya secara intuitif memahami bahwa mereka berpartisipasi dalam proses pertumbuhan bersama yang sakral. Tanda ketiga, mungkin yang paling misterius dan kuat dari semuanya, sinkronisitas. Jung mengembangkan konsep ini setelah bertahun-tahun mengamati bahwa peristiwa tertentu yang tampaknya tidak berhubungan muncul seolah-olah terhubung oleh lebih dari sekadar kebetulan. Dia mendefinisikan sinkronisitas sebagai kebetulan yang bermakna yang menunjukkan adanya tatanan yang lebih dalam di alam semesta. Sebuah tatanan yang melampaui hukum, sebab dan akibat. Ketika menyangkut cinta sejati Anda, sinkronisitas ini berlipat ganda secara eksponensial dan mengambil bentuk yang semakin kompleks dan tidak mungkin. Saya tidak berbicara tentang kebetulan sederhana seperti pertemuan acak di kafe yang sama. Saya berbicara tentang urutan peristiwa yang seolah-olah diatur dan tampaknya mustahil yang berkonspirasi untuk menyatukan Anda dengan cara yang menentang penjelasan rasional apapun. Jung mendokumentasikan kasus di mana pasiennya mengalami rantai sinkronisitas yang begitu kompleks sehingga ia menghitung probabilitas matematis dari kejadian acaknya. Dalam beberapa kasus, probabilitasnya adalah 1 dalam beberapa juta. Ini bisa berupa pertemuan berulang di tempat-tempat yang secara logis seharusnya tidak Anda berdua kunjungi, koneksi melalui pihak ketiga yang tidak tahu bahwa Anda ditakdirkan untuk bertemu, atau bahkan mimpi dan firasat yang terwujud dalam kenyataan dengan cara yang sangat tepat. Tetapi, sinkronisitas yang terhubung dengan cinta sejati Anda memiliki karakteristik tertentu yang membedakannya dari kebetulan biasa. Pertama, mereka cenderung mengintensifkan diri pada saat krisis atau selama keputusan penting dalam hubungan. Kedua, mereka sering melibatkan simbol atau gambar yang memiliki makna pribadi yang mendalam bagi kedua orang tersebut. Ketiga, mereka sering mengandung elemen yang tampaknya datang dari sumber yang sama sekali asing, tidak berhubungan dengan kehidupan sadar Anda. Jung percaya bahwa sinkronisitas adalah tanda bahwa kita selaras dengan takdir individu kita, dengan apa yang ia sebut diri archeotype, versi diri kita yang paling lengkap dan paling autentik. Ketika Anda mengalami rantai sinkronisitas yang berputar di sekitar orang tertentu, alam bawah sadar Anda mengirimkan pesan yang jelas. Orang ini memainkan peran sentral dalam proses individuasi Anda. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa dengan orang-orang tertentu, sinkronisitas terjadi hampir terus-menerus, seolah-olah alam semesta itu sendiri secara aktif bekerja untuk menjaga Anda tetap terhubung? Menciptakan pertemuan yang melampaui perencanaan sadar apapun, seolah-olah ada kecerdasan yang lebih tinggi yang mengatur peristiwa untuk memastikan jalan Anda bersilangan lagi dan lagi. Tetapi, inilah bagian yang menarik. Sinkronisitas ini tidak berhenti setelah Anda bersama. Sebaliknya, mereka mengintensifkan diri dan berevolusi menjadi bentuk yang lebih halus, namun sama kuatnya. Anda mulai mengalami apa yang Jung sebut partisipasi mistis, sebuah koneksi psikis yang melampaui penjelasan rasional neuroscience modern. Anda mungkin sering memiliki pemikiran yang sama pada saat yang sama, jauh lebih sering daripada yang dapat dijelaskan secara statistik. Anda mungkin memiliki mimpi yang serupa atau saling melengkapi tanpa mendiskusikannya sebelumnya. Anda mungkin memiliki wawasan intuitif tentang keadaan orang lain yang terbukti sangat akurat, seolah-olah Anda berbagi semacam radar emosional yang umum. Jung mendokumentasikan kasus di mana pasangan yang terpisah ribuan kilometer mengalami sensasi fisik pada saat yang sama ketika yang lain berada dalam bahaya atau kesakitan. Ini bukanlah fantasi atau autosugesti, tetapi fenomena terukur yang dipelajari Jung secara cermat selama puluhan tahun. Partisipasi mistis ini bukanlah ketergantungan emosional atau kodependensi. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih dalam.
Ini seolah-olah Anda telah menemukan frekuensi umum yang memungkinkan Anda untuk memahami satu sama lain pada tingkat yang melampaui komunikasi verbal atau fisik normal. Tanda keempat berhubungan erat dengan apa yang Jung anggap sebagai pencapaian puncak karyanya, arkeotip alam bawah sadar kolektif. Menurut Jung, pola perilaku dan pengalaman universal ada dalam diri kita masing-masing, yang dibagikan dengan seluruh umat manusia. Archeotype ini mencakup figur-figur seperti kekasih, orang bijak, prajurit, ibu agung, ayah bijaksana, anak abadi, penipu, dan banyak lainnya. Jung menemukan bahwa kebanyakan orang hanya mengaktifkan sebagian kecil dari archeotype yang tersedia bagi mereka. Ini menciptakan perasaan tidak lengkap yang konstan seolah-olah kita hanya memainkan beberapa instrumen dalam orkestra besar. Hidup terasa terbatas dan berulang seolah-olah kita selalu memainkan peran yang sama tanpa akses ke repertoar penuh kemanusiaan kita. Ketika Anda menemukan cinta sejati Anda menemukan bahwa orang ini bertindak seperti kunci utama, secara simultan dan harmonis mengaktifkan berbagai archeotype di dalam diri Anda. Mereka tidak hanya membangkitkan kekasih Anda, tetapi juga dapat memunculkan orang bijak batin Anda, pengasuh pelindung Anda, petualang tak kenal takut Anda, seniman kreatif Anda, atau aspek archeotip lainnya yang dibutuhkan untuk pertumbuhan penuh Anda. Ini terwujud dalam cara yang sangat konkret dan dapat diamati. Anda mungkin lebih berani dari yang pernah Anda bayangkan, lebih berbelas kasih terhadap orang lain, lebih kreatif dalam pekerjaan Anda, lebih bijaksana dalam keputusan Anda, atau lebih suka bermain dalam kehidupan sehari-hari Anda. Bukan karena Anda memainkan peran atau mencoba menjadi orang lain, tetapi karena kehadiran mereka secara harfiah mengaktifkan potensi tersembunyi dalam struktur psikis Anda. Jung mencatat bahwa dalam hubungan yang benar-benar transformatif, kedua pasangan berfungsi sebagai katalis untuk realisasi archeotype tertinggi satu sama lain. Ini seolah-olah masing-masing dari Anda memegang kombinasi rahasia untuk membuka harta karun tersembunyi yang lain. Harta karun yang mungkin telah terkunci selama bertahun-tahun atau puluhan tahun. Pernahkah Anda bersama seseorang yang membuat Anda merasa seperti diri terbaik Anda tanpa usaha? Bukan karena Anda ingin membuat mereka terkesan atau memainkan peran, tetapi karena kehadiran mereka semata memunculkan aspek kepribadian yang tidak Anda ketahui ada, seperti piano yang akhirnya menemukan musisi yang dapat memainkan semua kuncinya. Aktivasi archeotype ini memiliki efek mendalam pada kehidupan sehari-hari Anda. Kreativitas Anda tumbuh, kepemimpinan Anda menguat, intuisi Anda menajam, selera humor Anda berkembang, keberanian Anda untuk menghadapi tantangan meningkat. Ini seolah-olah orang ini telah menyalakan lampu di kamar-kamar kepribadian Anda yang telah gelap selama bertahun-tahun. Tetapi aspek terdalam dari ini adalah bahwa aktivasi archeotype bersifat timbal balik dan saling menguatkan. Orang ini tidak hanya memunculkan yang terbaik dalam diri Anda memiliki efek transformatif yang sama pada mereka. Bersama-sama, Anda menciptakan medan energi psikis yang memungkinkan Anda berdua menjadi versi diri Anda yang lebih lengkap dan lebih autentik. Jung mengamati bahwa pasangan yang mengalami aktivasi archeotip timbal balik ini sering mengembangkan kemampuan yang tidak dimiliki salah satu dari mereka sendiri. Kecerdasan gabungan mereka melebihi jumlah kecerdasan individu mereka. Kreativitas bersama mereka melampaui apa yang dapat dicapai salah satu dari mereka sendiri. Kemampuan mereka untuk memecahkan masalah, menavigasi krisis, dan menciptakan keindahan di dunia berlipat ganda. Secara eksponensial. Tanda kelima dan terakhir mungkin yang paling penting dan transformatif dari semuanya. Perasaan yang tidak salah lagi bahwa Anda menjalani mitos pribadi Anda dengan orang ini. Jung percaya bahwa setiap orang dilahirkan dengan mitos yang unik, sebuah narasi archeotype yang memberikan makna dan tujuan bagi keberadaan kita. Mitos pribadi ini bukanlah cerita yang kita ciptakan secara sadar. Ini adalah pola mendalam yang muncul dari alam bawah sadar kolektif dan memandu perkembangan kita dari lahir hingga mati.
Kebanyakan orang menjalani hidup mereka tanpa secara sadar terlibat dengan mitos pribadi ini. Mereka menjalani hidup seolah-olah mereka adalah aktor dalam sebuah drama yang naskah lengkapnya tidak pernah mereka terima. Mereka tahu mereka ada di atas panggung. Mereka tahu mereka harus berakting, tetapi mereka tidak benar-benar memahami kisah yang lebih besar di mana mereka menjadi bagiannya. Ketika cinta sejati Anda muncul, tiba-tiba semuanya mulai masuk akal dengan cara yang melampaui pemahaman intelektual. Orang ini tidak hanya cocok dengan cerita Anda. Kehadiran mereka membuat cerita Anda lebih kaya, lebih bermakna, dan lebih lengkap. Ini seolah-olah Anda baru menjalani separuh mitos Anda sejauh ini. Dan sekarang Anda akhirnya bisa melihat narasi lengkapnya. Jung mengamati bahwa ketika dua orang menemukan resonansi mitis ini, mereka mengalami apa yang ia sebut persatuan yang berlawanan. Ini bukan tentang menjadi identik atau tidak memiliki perbedaan. Ini adalah tentang perbedaan Anda yang saling melengkapi dengan cara yang menciptakan sesuatu yang lebih besar dari jumlah bagian individu Anda. Ini tidak berarti hidup Anda sejauh ini tidak memiliki nilai atau makna. Ini berarti bahwa semua pengalaman masa lalu Anda, termasuk rasa sakit terdalam Anda, kegagalan Anda yang paling menghancurkan, dan kesuksesan Anda yang paling indah, tiba-tiba mengungkapkan diri mereka sebagai bab-bab yang diperlukan, yang mempersiapkan Anda tepat untuk pertemuan ini. Setiap trauma menjadi kebijaksanaan. Setiap kehilangan ternyata adalah persiapan untuk sesuatu yang lebih baik. Setiap momen kesepian dipahami sebagai waktu ketika Anda mengembangkan kekuatan batin yang Anda butuhkan untuk koneksi ini. Jung menyebut ini proses individuasi, jalan untuk menjadi diri Anda yang sebenarnya. Dia mengamati bahwa bagi kebanyakan orang, proses ini mencapai puncaknya melalui pertemuan dengan apa yang disebut significant other. Orang yang bertindak sebagai katalis untuk terungkapnya potensi penuh Anda. Pernahkah Anda merasa bahwa hidup Anda dengan orang tertentu memiliki makna yang lebih dalam, hampir mistis? Seolah-olah semua potongan pengalaman Anda yang tersebar tiba-tiba bersatu menjadi pola yang koheren dan indah. Seolah-olah orang ini bukan hanya tambahan dalam hidup Anda, tetapi potongan puzzle yang hilang yang membuat keberadaan Anda utuh. Tapi inilah sesuatu yang krusial untuk dipahami. Sesuatu yang memisahkan mereka yang benar-benar siap untuk cinta sejati mereka dari mereka yang terus mencari pengganti yang dangkal. Mengenali tanda-tanda ini membutuhkan tingkat kesadaran diri dan kejujuran emosional yang kebanyakan orang secara aktif hindari. Jauh lebih mudah untuk tetap berada di permukaan dan fokus pada kesamaan yang jelas seperti minat yang sama, daya tarik fisik, stabilitas keuangan, atau persetujuan sosial daripada menyelami kedalaman archeotype dari sebuah koneksi. Jung memperingatkan bahwa kebanyakan orang lari dari cinta sejati karena menuntut terlalu banyak pertumbuhan, terlalu banyak transformasi, dan terlalu banyak kejujuran tentang siapa diri seseorang yang sebenarnya di luar topeng sosial yang dibangun dengan hati-hati. Cinta archeotype, cinta sejati Anda, tidak memungkinkan Anda untuk tetap kecil, nyaman, atau tersembunyi. Itu terus-menerus menantang Anda untuk berevolusi, untuk menghadapi bayangan Anda, dan untuk mengintegrasikan aspek-aspek diri Anda yang lebih Anda suka jaga terpisah dan di bawah kendali. Cinta semacam ini menuntut pelepasan ilusi kontrol atas hidup dan identitas Anda. Itu membutuhkan kepercayaan pada proses yang melampaui pemahaman rasional Anda. Itu membutuhkan keyakinan pada transformasi yang tidak dapat Anda arahkan secara sadar. Apakah Anda benar-benar siap untuk tingkat perubahan seperti itu? Apakah Anda siap bagi seseorang untuk melihat semua kerentanan Anda, semua ketidaksempurnaan Anda, semua ketakutan terdalam Anda, dan agar cinta mereka untuk Anda tidak berkurang, tetapi semakin dalam karena itu? Apakah Anda siap melakukan hal yang sama untuk orang lain? Sebab jika 5 tanda ini hadir dalam hidup Anda sekarang, jangan mengabaikannya karena takut atau terikat pada pola yang akrab, tetapi membatasi. Diri bawah sadar Anda mencoba memberitahu Anda sesuatu yang mendalam tentang takdir Anda dan proses individuasi Anda. Itu mencoba menunjukkan kepada Anda jalan menuju versi diri Anda yang bahkan tidak Anda ketahui mungkin.
Jung tidak melihat cinta sebagai perasaan yang lewat atau emosi sesaat yang datang dan pergi tergantung pada keadaan eksternal. Dia melihatnya sebagai kekuatan archetype, energi transformatif dengan kekuatan untuk sepenuhnya menata ulang struktur psikis Anda dan menuntun Anda pada realisasi potensi tertinggi Anda. Kekuatan ini mengikuti hukum yang melampaui logika biasa. Itu tidak merespons manipulasi atau kontrol. Itu tidak bisa dipaksakan atau diciptakan secara artifisial. Itu hanya bisa dikenali, dihormati, dan diterima ketika muncul secara autentik dalam hidup Anda. Jung juga mengamati sesuatu yang mungkin mengejutkan Anda. Koneksi terdalam sering dimulai dengan cara yang menentang harapan romantis konvensional kita. Mereka dapat muncul dari persahabatan yang berangsur-angsur mendalam. Mereka dapat muncul dari konflik yang tampaknya mengungkapkan kesamaan yang lebih dalam. Mereka dapat tumbuh dalam situasi di mana kedua orang sepenuhnya fokus pada sesuatu selain romansa. Cinta arkeotip jarang datang dengan pementasan dramatis yang kita harapkan dari film. Sebaliknya, ia mengungkapkan dirinya secara bertahap, seperti matahari terbit, tak terlihat mengubah kegelapan menjadi terang. Ia membutuhkan waktu agar archeotype sepenuhnya aktif, agar sinkronisitas berlipat ganda, agar bayangan diintegrasikan dengan cara yang sehat. 5 tanda ini bukanlah jaminan bahwa hubungan akan mudah atau bebas dari tantangan. Sebaliknya, Jung menemukan bahwa koneksi terdalam sering melibatkan lebih banyak konflik, lebih banyak pertumbuhan, dan lebih banyak transformasi daripada hubungan dangkal. Tetapi mereka juga menawarkan sesuatu yang tidak dapat diberikan oleh pengalaman manusia lainnya. Kesempatan untuk menjadi diri Anda yang sebenarnya dengan aktivasi anima atau animus Anda. Integrasi bayangan Anda yang sehat, perkalian sinkronisitas yang bermakna, aktivasi berbagai arkeotip, dan perasaan menjalani mitos pribadi Anda. Inilah tanda-tanda yang dengannya alam bawah sadar Anda memberitahu Anda bahwa Anda telah menemukan sesuatu yang sakral, sesuatu yang melampaui cinta biasa, dan masuk ke ranah transformasi spiritual. Jangan biarkan ketakutan akan pertumbuhan menyebabkan Anda menolak kesempatan ini. Jangan biarkan kenyamanan yang akrab menjauhkan Anda dari merangkul yang luar biasa. Jangan biarkan suara-suara keraguan, baik dari dalam maupun luar, meyakinkan Anda bahwa Anda pantas mendapatkan koneksi yang kurang dari yang paling dalam antara dua orang. Jiwa Anda tahu apa yang Anda butuhkan untuk evolusi Anda. Bahkan ketika pikiran sadar Anda penuh dengan keraguan, penolakan, dan ketakutan, jiwa Anda mengenali kebenaran. Bahkan ketika ego Anda berpegangan pada pola yang akrab tetapi membatasi, ketika Anda mengenali tanda-tanda ini dalam hidup Anda menghadapi pilihan mendasar. Anda dapat mengabaikannya dan tetap dalam pola akrab yang membuat Anda terbatas pada versi diri Anda yang lebih kecil, atau Anda dapat memanggil keberanian luar biasa untuk merangkul transformasi terdalam yang dapat dialami manusia. Jung mengatakan bahwa pertemuan cinta sejati pada intinya adalah pertemuan dengan yang ilahi di dalam diri kita sendiri. Kesempatan untuk mengalami persatuan yang berlawanan, rekonsiliasi polaritas batin yang telah merobek kita, dan realisasi diri archeotype yang mewakili keutuhan penuh kita. Alam bawah sadar, Anda sudah tahu jawabannya. Jiwa Anda sudah mengenali apa yang coba dipahami dan dikategorikan oleh pikiran Anda dengan susah payah. Pertanyaan yang akan menentukan jalannya hidup Anda adalah ini. Apakah Anda akan memiliki keberanian untuk mendengarkan kebijaksanaan yang lebih dalam ini dan bertindak atasnya, bahkan jika itu bertentangan dengan semua yang Anda pikir Anda ketahui tentang cinta? Tanda-tanda itu ada, siap untuk dikenali oleh seseorang yang cukup berani untuk melihat melampaui penampilan dangkal. Arkeotip diaktifkan, siap untuk diintegrasikan oleh seseorang yang bersedia tumbuh melampaui batas sebelumnya. Sinkronisitas mengalir, siap untuk diikuti oleh seseorang yang mempercayai kebijaksanaan alam semesta. Dan mitos pribadi Anda sedang terungkap, siap untuk dijalani sepenuhnya oleh seseorang yang menerima panggilan takdir tertinggi mereka. Cinta sejati Anda bukanlah sekadar orang yang cocok dengan kehidupan Anda saat ini.
Ini adalah portal menuju versi diri Anda yang paling autentik, lengkap, dan kuat. Versi yang tidak pernah bisa Anda bayangkan tanpa pengalaman transformatif ini.